Patriark Kegelapan mengulurkan tangannya, dan kekuatan luar biasa dari telapak tangannya langsung muncul di depan Sikong Zen dan yang lainnya, mendarat tepat di atas kepala mereka. Dalam sekejap, kekosongan di atas seluruh tanah suci Sikong mulai mendidih, dan ruangan itu seperti kain yang diremas, diperas dan diaduk dengan gila-gilaan. Di bawah, semua orang di tanah suci Sikong merasakan tekanan yang menyesakkan, dan semua darah di tubuh mereka langsung terangsang, seolah-olah gunung besar yang mencapai langit menekan ke bawah, mencoba menghancurkan mereka sepenuhnya. Jika kamu ingin berlindung dengan orang luar dan mengkhianati klan kita, kamu harus bersiap untuk mati. Ucap Patriark Kegelapan ekspresinya sangat ganas, dan niat membunuhnya meroket. Saat dia meraung, tangan besarnya terbentang dalam radius ratusan juta mil, menekannya dengan kekuatan, menargetkan seluruh tanah suci Sikong. Dengan pukulan ini, seluruh tanah suci Sikong akan musnah seluruhnya. Karena dia tahu jika dia tidak kejam dan tegas sekarang, begitu orang lain mencoba belajar darinya hanya untuk mencari nafkah, seluruh klan kegelapannya akan benar-benar hancur. Dalam sekejap, di bawah tekanan yang mengerikan, tubuh para anggota klan tanah suci Sikong runtuh. Tidak dapat menahan niat membunuh yang begitu mengerikan, mereka langsung berubah menjadi kabut darah. Bahkan para master top di tanah suci Sikong seperti Sikong Zen, Sikong Anyun, Elder Luo Wen, Elder Guhe, dan lainnya, pada saat ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka, dan asal-usul mereka akan runtuh. Namun, ada kegilaan yang tak ada habisnya di mata mereka. Demi masa depan klan kegelapan, lakukan. Sekelompok dari mereka naik ke langit, mengetahui bahwa mereka akan mati, tetapi mereka masih menghadapi serangan dari Patriark Kegelapan. Zizun kecil, kalian juga ingin menentang langit. Maka kalian semua akan mati untukku. Ucap Patriark Kegelapan menjadi galak dan menghancurkan mereka dengan tangannya yang besar. Terjadi ledakan, dan dalam sekejap, teriakan terdengar. Semakin banyak anggota klan tanah suci Sikong yang meledak berkeping-keping. Melihat Sikong Zen dan yang lainnya akan diledakkan oleh Patriark Kegelapan. Tiba-tiba, mereka yang ingin membunuh kerabat Tuan Muda ini, sudahkah kamu bertanya pada Tuan Muda ini? Suara acuh tak acuh tiba-tiba bergema di seluruh dunia. Saat berikutnya, energi pedang tiba-tiba menyerang dan mengenai tangan besar Patriark Kegelapan. Di atas, cahaya pedang tak terkalahkan, dan dengan suara gemuruh, seluruh telapak tangan Patriark Kegelapan itu langsung terpotong oleh energi pedang ini. Kekosongan berguncang, dan aura mengerikan mengikuti ledakan dan dengan cepat tiba di depan Patriark Kegelapan. Patriark Kegelapan tampak terkejut, dan buru-buru meletakkan tangannya di depan dadanya. Dengan keras, saat berikutnya, Patriark Kegelapan mundur dengan keras. Ada noda darah yang dalam di lengannya, dan tulangnya terlihat. Siapa? Teriak Patriark Kegelapan dan yang lainnya terkejut dan buru-buru mendongak. Mereka melihat sosok menjulang tinggi tiba-tiba berjalan selangkah demi selangkah dari langit yang jauh. Sosok itu membentangkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan, seolah-olah datang dari luar langit, melewati pintu tak berujung, dan langsung mendarat di langit benua gelap. Itu adalah Qin Chen. Tidak mungkin. Benua hitam kita telah diblokir oleh formasi besar. Bagaimana kamu bisa masuk? Melihat Qin Chen muncul di langit di atas benua hitam, mata Patriark Kegelapan tiba-tiba mengungkapkan cahaya yang luar biasa. Bukan hanya dia, tapi mata para Master Transcendent lainnya di sekitar Patriark Kegelapan juga tiba-tiba menyusut. Menunjukkan ekspresi tidak percaya, meskipun formasi klan gelap telah dihancurkan oleh tanah suci Sikong dan gerbang suci Lin Yuan, seluruh formasi belum rusak. Bagaimana orang ini bisa menerobos? Bahkan penguasa istana Anyu dan Tuoba Xiongba di langit pun bingung. Keduanya beraksi bersama, membombardir formasi di depan, dan mendengar suara gemuruh yang keras. Seluruh formasi berfluktuasi dengan hebat, namun tidak pecah. Ini, formasinya tidak rusak. Bagaimana Tuan Chen bisa masuk? Pada saat ini, Sangguan Waner, yang mengikuti Qin Chen, tiba-tiba tertawa. Cahaya gelap mekar di sekujur tubuhnya, dan dia mengambil satu langkah ke depan, langsung menembus formasi tak kasat mata, seolah-olah melewati lapisan tipis, tiba di benua gelap. Di mata Patriark Kegelapan dan yang lainnya yang terkejut, Sangguan Waner berkata dengan ringan, bagaimana ini tidak mungkin? Apa yang diwarisi benua hitam ini adalah jalan kegelapan. Selama Anda adalah penguasa aturan kegelapan,
Anda dapat menginjakkan kaki di bagian manapun. Dari aturan gelap, pada titik ini, bagaimana formasi klan gelapmu bisa menghentikan kami? Ucap Sangguan Waner datang ke sisi Qin Chen. Kekuatan aturan gelap yang tak ada habisnya naik ke langit dalam sekejap pada dirinya dan Qin Chen. Saat itu, Sangguan Waner dilatih oleh leluhur Yuan Mo sebagai subjek percobaan dengan garis keturunan gelap. Tubuhnya secara alami memiliki aturan klan gelap. Meskipun Waner kemudian diubah menjadi tubuh fisik oleh Qin Yueqi dan menjalani proses perubahan yang mendalam, sumbernya masih memiliki kekuatan aturan gelap. Adapun Qin Chen, dia sendiri telah menerima darah Raja Kegelapan, dan tentu saja dia juga mengendalikan aturan kegelapan. Ketika formasi gelap masih utuh sebelumnya, mereka mungkin tidak dapat menembus benua gelap, tetapi karena penghancuran dari Tanah Suci Sikong dan Sekte Suci Lin Yuan, formasi gelap segera memiliki cacat, dan mereka segera memanfaatkan kesempatan tersebut untuk langsung datang ke daratan. Aturan gelap, aturan yang sangat gelap. Melihat kekuatan kegelapan pada Qin Chen dan Sangguan Waner, banyak anggota klan gelap di bawah berseru. Tuan An, ucap Sikong Zhen dan yang lainnya memandang Qin Chen di langit dengan penuh semangat, dan sangat tersentuh. Kembali ke benua Heiyu, Qin Chen telah mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka. Sekarang, untuk menyelamatkan mereka, dia rela pergi ke kolam naga dan sarang harimau sendirian. Sikong Zhen dan yang lainnya tidak dapat menggambarkan rasa syukur dan kegembiraan batin mereka. Hanya dua anak muda yang berani menjelajah ke benua gelap kita sendirian. Baiklah, terima saja kematian. Dalam kemarahan Patriark Kegelapan, ledakan ekstasi tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia bergegas menuju Qin Chen dan Sangguan Waner. Dia telah melihat sebelumnya bahwa Qin Chen adalah pemimpin kelompok orang ini. Selama Qin Chen ditangkap, krisis di benua hitam kemungkinan besar akan terselesaikan. Nak, matilah untukku. Dalam sekejap, Patriark Kegelapan meraung, dan sosoknya langsung muncul di depan Qin Chen. Dengan keras, tentakel gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Tentakel gelap ini menjulang tinggi dan besar, seperti naga panjang, meledakkan kehampaan, dan datang ke Qin Chen dengan marah. Kegelapan tak berujung menyelimuti dunia dan Qin Chen dalam sekejap. Dalam sekejap, aura kegelapan tak berujung menutupi langit dan bumi, menutupi seluruh benua gelap dalam sekejap. Tentakel di seluruh langit sangat tebal, seperti gunung yang menopang langit, dan setiap tentakel dipenuhi dengan warna hitam yang menakjubkan. Rune gelap, setiap rune seberat 1000 batu, seolah bisa menembus keabadian. Patriark Kegelapan ini bisa menjadi orang terkuat di seluruh klan kegelapan setelah leluhur kegelapan. Kekuatannya secara alami luar biasa. Setelah leluhur kegelapan jatuh belum lama ini, dia menerima berkah dari asal-usul benua hitam. Pada saat ini, itu benar-benar seperti dewa kegelapan datang ke dunia dan melepaskan kegelapan tanpa akhir. Tentakel di seluruh langit menyelimuti Qin Chen dalam sekejap, membuatnya tidak dapat melihat cahaya hari sama sekali. Tidak, Tuan An, berhati-hatilah. Di bawah, Sikong Zhen, Lin Yuan Zizun dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, semuanya sangat cemas. Mereka membubung ke langit satu demi satu, dan aliran cahaya melesat ke langit. Mereka berisi kekuatan tertinggi tingkat atas dan menebas dengan liar ke tentakel hitam di langit. Namun, tentakel hitam itu hanya berguncang dan dengan mudah menghancurkan serangan Sikong Zhen dan yang lainnya dalam sekejap. Sikong Zhen dan yang lainnya terbang satu persatu, muntah darah, dan keputusasaan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Sudah berakhir. Sebagai orang kuat dari klan kegelapan, mereka tahu betul kekuatan pemimpin klan kegelapan. Kultivasinya telah mencapai puncak transendensi tingkat pertama, dan dia adalah orang yang paling menjanjikan di seluruh klan kegelapan menjadi orang terkuat kedua setelah leluhur. Meskipun Tuan An kini telah menerobos ke alam transenden, saat itu di benua Heiyu, Tuan An hanyalah seorang master di tingkat Zizun. Terlihat bahwa tidak lama setelah ia menerobos transenden, dan sekarang dia terjebak dalam energi kegelapan dari Patriark, bagaimana dia bisa menghentikannya? Hahaha nak, apakah ini alat tawar-menawar atas kesombonganmu? Kamu tidak tahu harus hidup atau mati. Ucap Patriark Kegelapan tertawa keras, matanya penuh dingin, dan aura gelap tak berujung menyapu dengan liar, menjerat Qin Chen dalam sekejap, dan ingin sepenuhnya mengendalikan Qin Chen dan menjadi bonekanya sendiri. Pada saat ini,
Kegembiraan melintas di mata dua Master Transcendent klan kegelapan lainnya, dan mereka mencibir. Mereka bergoyang dan terbang lurus. Dengan keras, mereka mengulurkan tangan besar mereka. Dia meraih Sangguan Waner tepat di depannya, jelas berniat menangkap Sangguan Waner juga. Tapi sebelum tangan besar mereka jatuh, mereka mendengar seruan dari mulut Patriark Kegelapan di samping. Apa? Seruan ini dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Keduanya buru-buru menoleh untuk melihat, dan melihat kehampaan di depan mereka. Setelah pemuda itu dibungkus oleh tentakel gelap dari Patriark Kegelapan, seluruh orang itu benar-benar tidak bergerak. Tentakel hitam yang sangat tebal itu mengaduk seperti puncak gunung, tapi tidak peduli bagaimana tentakel gelap itu bergerak, mereka tidak dapat meninggalkan jejak apapun di tubuh orang ini. Rune menyala, aturan beredar, tubuh Qin Chen dikelilingi oleh aura gelap, tak terkalahkan oleh semua kekuatan. Tidak, bagaimana mungkin? Ucap Patriark Kegelapan mengeluarkan raungan histeris. Dalam persepsinya, tentakel gelapnya sepertinya melingkari gunung suci tertinggi. Mereka begitu kuat sehingga tidak peduli bagaimana tentakelnya berputar, mereka tidak dapat mencekik gunung suci itu sama sekali. Di bawah pengawasan semua orang, Patriark Kegelapan meraung. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kekuatan asli di tubuhnya terus melonjak, berkomunikasi dengan sumber benua gelap di sekitarnya. Kekuatan tentakel yang tak berujung melonjak, dan momentumnya menjadi lebih menakjubkan. Ia terus-menerus menggeliat, memutar dan merobek seperti ular piton besar. Suara runtuhnya kehampaan terus berdatangan, dan tentakel hitam itu begitu kuat hingga langsung menghancurkan kehampaan di sekitarnya, membentuk badai luar angkasa yang mengerikan. Tapi itu sia-sia, Qin Chen tidak bergerak seperti gunung di tengah badai hitam, seperti batu. Apakah ini metodemu? Pemimpin klan kegelapan, kamu telah sangat mengecewakanku. Ya, kamu telah jatuh ke dalam jurang, bermitra dengan kejahatan, dan terobsesi untuk membawa klan kegelapan ke dalam kehancuran tanpa akhir. Hari ini, aku akan membiarkan kamu tahu, apa sebenarnya kekuatan kegelapan. Dalam badai gelap yang tak berujung, Qin Chen melangkah keluar. Dalam sekejap, cahaya pedang yang menyilaukan meledak dari tubuh Qin Chen. Masing-masing cahaya pedang ini mekar dengan cahaya pelangi yang mengejutkan, dan kekuatan kegelapan langsung memotong tentakel hitam tersebut. Energi pedang itu seperti pelangi, membentang jutaan mil. Cahaya pedang tak berujung dengan niat pedang yang menyesakkan menebas Patriark Kegelapan dalam sekejap. Tidak baik, gumam Patriark Kegelapan, ekspresinya berubah drastis, dan dia dengan cepat mundur. Tapi niat pedang Qin Chen sangat cepat. Dalam sekejap, cahaya pedang Qin Chen menghantam pemimpin klan gelap, dengan cepat memusnahkan kekuatan kegelapan di tubuhnya. Niat pedang yang luar biasa ini, sedikit demi sedikit menyusup tubuhnya, itu sebenarnya mencoba menembus tubuhnya dan menghancurkannya. Kamu, penjaga kegelapan, teriak Patriark Kegelapan memandang Qin Chen dengan kaget dan marah, dan buru-buru meraung. Kekuatan gelap yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari segala arah di benua hitam dan dengan cepat berkumpul padanya untuk menghentikan serangan Qin Chen. Pada saat yang sama, ekspresi dari dua orang klan kegelapan lainnya yang menghadap Sangguan Waner juga sangat berubah. Mereka berbalik dan meninju Qin Chen dengan tergesa-gesa. Kekuatan pukulan yang kuat langsung berubah menjadi sungai gelap yang besar dan menyapu ke depan. Lawanmu adalah aku. Ucap Sangguan Waner mencibir dan mengambil satu langkah ke depan. Seluruh sosoknya berubah menjadi matahari hitam terik, mekar dengan cahaya gelap tak berujung, langsung menembus dua Master Transcendent klan gelap, membuat tubuh mereka terbakar dengan api hitam. Keduanya menjerit kesakitan, ekspresi mereka penuh dengan keterkejutan, kemarahan, dan ketakutan. Di sisi lain, tubuh Qin Chen terkondensasi dengan energi pedang hitam yang tak ada habisnya. Energi pedang di langit seperti hujan lebat, langsung memenjarakan pemimpin klan gelap. Pada saat yang sama, tangan besar Qin Chen menekan ke bawah langsung dan meremas keras kepala Patriark Kegelapan. Tidak, teriak Patriark Kegelapan diremas oleh Qin Chen dan segera menjerit melengking. Dia terus menyerang, mencoba melepaskan diri dari kekangan Qin Chen, tetapi tidak ada gunanya. Tidak peduli bagaimana dia melawan, serangannya jatuh pada Qin Chen seperti cacing tanah yang gemetar, itu tidak bisa menggoyahkan Qin Chen sama sekali. Membosankan, ucap Qin Chen menghela nafas, dengan tingkat kultivasi fisiknya saat ini,
bahkan transenden tingkat kedua tidak dapat menembus pertahanannya, apalagi pemimpin klan kegelapan yang berada di transenden puncak tingkat pertama. Semoga perjalananmu menyenangkan, kata Qin Chen dengan ringan. Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen menekan dengan tangan besarnya, dan dengan keras, dia dengan paksa menghancurkan kepala Patriark Kegelapan dan meledak, berubah menjadi sumber kegelapan yang tak ada habisnya. Seluruh benua gelap dipenuhi hujan darah hitam yang tak ada habisnya, seolah-olah akhir telah tiba. Di benua tak berujung, semua orang terdiam sesaat, tercengang. Pada saat ini, seluruh benua gelap berguncang hebat, menghujani darah. Dan sosok Qin Chen seperti dewa, berdiri di langit tak berujung, dengan pakaian berkibar, tercermin dalam pikiran semua orang, dan tidak bisa dilupakan. Apakah itu manusia? Kalimat ini muncul di benak semua anggota klan kegelapan saat ini, dan ekspresi mereka membosankan. Patriark klan gelap mereka dihancurkan sampai mati dengan sebuah tamparan, memberikan mereka semua kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan keputusasaan yang tak terbatas muncul dari lubuk hati mereka. Pada saat ini, mereka merasa bahwa Qin Chen di depan mereka adalah penguasa kegelapan yang sebenarnya, dan mereka hanyalah semut di bawah selubung kegelapan. Qin Chen mengangkat tangannya, dan sumber kegelapan yang mengepul naik ke langit dalam sekejap. Qin Chen menangkapnya di tangannya, memutar dan melonjak terus-menerus. Ini adalah sumber dari Patriark Kegelapan. Pada saat ini, sumbernya perlahan menghilang, dan tekanan transenden yang luar biasa terus mengalir dan menyatu ke dalam dunia ini. Jika tidak ditelan atau dimurnikan tepat waktu, ia akan menghilang sepenuhnya dalam waktu singkat dan berubah menjadi kekuatan asli benua gelap ini. Yah, sebenarnya ada inti dari benua gelap ini di dalamnya. Ucap Qin Chen menatap kekuatan di tangannya dan tiba-tiba mengerutkan kening. Saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan kekuatan murni dari sumber kegelapan. Segera setelah kekuatan ini muncul, seluruh benua hitam segera mulai bergetar hebat. Jelas bahwa kekuatan seperti itu terkait erat dengan benua hitam. Itu adalah jantung kegelapan di dalam tubuh Patriark Kegelapan, jantung kegelapan yang terbentuk dengan menggabungkan asal-usul benua. Melihat kekuatan ini, 4 master transenden dari klan kegelapan terkejut dan marah. Setelah kematian leluhur kegelapan, asal-usul benua hitam kehilangan pengontrolnya, jadi Patriark Kegelapan secara pribadi pergi ke lokasi asal kegelapan dan bergabung ke dalam dirinya sendiri, membentuk hati kegelapan. Dapat dikatakan bahwa jantung kegelapan ini dapat berkomunikasi dengan asal-usul benua gelap, setelah menyatu ke dalam tubuh, ia dapat mengendalikan seluruh benua gelap. Hati kegelapan, ucap Qin Chen menatap langsung ke arah Sangguan Waner. Waner, ambillah hati kegelapan ini. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen mengangkat tangannya dan langsung mengarahkan jantung kegelapan ke tubuh Sangguan Waner. Seluruh tubuh Sangguan Waner langsung memancarkan aura kegelapan yang tak ada habisnya dan mengerikan. Hati kegelapan ini adalah hal yang paling berharga dari klan kegelapan, dan Waner telah mempraktikkan aturan kegelapan. Hati kegelapan ini jelas merupakan tonik yang bagus untuknya, dan juga paling cocok untuk diserap olehnya. Adapun Qin Chen, kekuatan benua gelap ini tidak banyak berpengaruh padanya sekarang. Setelah mengarahkan hati kegelapan ke dalam tubuh Waner, Qin Chen melihat asal-usul transenden yang tersisa dari Patriark Kegelapan, dan berbalik langsung untuk melihat Sikong Zhen dan yang lainnya tidak jauh dari sana. Tuan An, ucap Sikong Zhen dan yang lainnya terkejut dan buru-buru memberi hormat. Kekaguman yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Kamu tidak buruk. Kamu telah meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang. Kamu telah mengikutiku begitu lama. Tidak masalah. Melihat kultivasimu saat ini hanya di puncak tingkat Zizun. Hari ini, aku akan membantu Anda, memungkinkan Anda memasuki alam transenden dalam satu gerakan dan mencapai prestise tertinggi. Ucap Qin Chen, tatapannya langsung tertuju pada Sikong Zhen dan yang lainnya. Qin Chen tiba-tiba menyuntikkan semua kekuatan transenden dari Patriark Kegelapan ke dalam tubuh Sikong Zhen, Sikong Anyun, dan Linyuan Zizun dalam sekejap. Dalam sekejap, sosok Sikong Zhen dan yang lainnya langsung terhenti, dan aura transenden yang mengerikan muncul dari tubuh mereka dan menyapu langsung ke segala arah. Di atas langit, kekuatan reinkarnasi dan kesengsaraan takdir lahir, membentuk awan kesengsaraan yang mengerikan dalam sekejap. Apa? Kekuatan reinkarnasi, transendensi, Sikong Zhen dan yang lainnya sebenarnya memiliki aura transendensi yang muncul dari mereka,
mengaktifkan kekuatan reinkarnasi. Astaga, apakah mereka mencoba menerobos ke alam transendensi? Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan kegelapan di bawah semuanya mengeluarkan raungan histeris. Karena pemandangan seperti itu telah melampaui pemahaman mereka. Dalam pemahaman semua orang, transendensi membutuhkan akumulasi bertahun-tahun, peluang menakjubkan, dan bahkan latihan keras sebelum seseorang dapat melangkah ke dalamnya dalam satu gerakan. Bahkan di banyak era setelah benua hitam melampaui reinkarnasi, jumlah Master Transcendent yang lahir hanya sekitar 10 jari, yang menunjukkan betapa sulitnya itu. Tapi sekarang, Qin Chen akan langsung membiarkan Si Kong Zhen dan yang lainnya memasuki alam transendensi, bagaimana mungkin? Detasemen adalah ciptaan yang mengambil alih dunia dan menentang reinkarnasi alam semesta. Ini melibatkan karakter, pengembangan, akumulasi, kekuatan, dan lainnya. Selama satu aspek tidak mencukupi, ia tidak akan mampu bertahan. Bahkan jika itu memicu takdir reinkarnasi, itu tidak akan membantu. Pada akhirnya akan diselimuti oleh kekuatan kesengsaraan takdir dan langsung dimusnahkan. Orang ini tidak berusaha membantu Tuan Si Kong Zhen dan yang lainnya. Dia jelas-jelas mencoba menyakiti mereka. Dengan budidaya Si Kong Zhen dan murid-muridnya, mustahil bagi mereka untuk bertahan dari kekuatan kesengsaraan takdir. Memicu secara paksa kesengsaraan takdir reinkarnasi hanya akan membuat mereka berubah menjadi abu di awan kesengsaraan. Sembrono, terlalu sembrono. Ucap semua orang di dunia melihat pemandangan ini dengan kaget, dan bahkan berhenti bertarung. Entah itu klan kegelapan atau penguasa istana Anyu dan lainnya di langit, mereka semua tampak sangat terkejut. Karena apa yang dilakukan Qin Chen sangat tidak normal, sehingga sepenuhnya di luar pemahaman dan imajinasi mereka. Benar saja, di atas langit, lahirlah kekuatan reinkarnasi yang mengerikan. Saat berikutnya, awan malapetaka yang bergulung-gulung runtuh seketika, membentuk energi reinkarnasi yang mengerikan, yang langsung memasuki tubuh Si Kong Zhen dan lainnya. Si Kong Zhen dan yang lainnya mengeluarkan raungan yang melengking, kekuatan reinkarnasi yang begitu mengerikan memasuki tubuh mereka. Mereka tidak dapat menahannya untuk sesaat, dan tubuh mereka mulai runtuh sedikit demi sedikit. Setiap orang yang melihat pemandangan ini menghela nafas dalam hati. Qin Chen, kamu terlalu ceroboh. Namun, jauh di mata Qin Chen, ada kilatan rasa percaya diri dan rasa jijik. Kekuatan reinkarnasi. Ucap Qin Chen melangkah maju dan mengulurkan tangan besarnya. Dalam sekejap, kekuatan istana 10 kesengsaraan diam-diam dilepaskan di tubuhnya, dan aura yang mewakili 10 tingkat reinkarnasi naik ke dalam langit dalam sekejap. Di atas langit, awan reinkarnasi yang mengepul bergetar setelah merasakan aura dari tubuh Qin Chen. Saat berikutnya, aura reinkarnasi yang mengepul langsung jatuh di bawah tangan besar Qin Chen. Si Kong Zhen mengguncang tubuh beberapa orang. Dalam sekejap, aura transenden yang mengerikan melonjak keluar dari Si Kong Zhen dan lainnya. Selain itu, setelah aura reinkarnasi ini memasuki tubuh mereka di bawah penindasan Qin Chen, mereka sebenarnya menjadi lebih patuh dan tidak terlalu ketat sama sekali. Si Kong Zhen dan yang lainnya meraung, dan mereka melayang di udara. Tubuh mereka ditembakkan dengan aura transenden, berubah menjadi naga raksasa, mengaum dan bergetar. Mereka segera melintasi transisi dari Zizun ke Transcendent, dan memasuki tahap transendensi reinkarnasi.